Radiokologi, radionya anak psikologi. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radiokologi, radionya anak psikologi. Dengan aku Diba dan rekan aku. Dan aku Raina. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu radiokologi ini apa, radiokologi ini merupakan salah satu program kerja dari Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Yarsi yang akan membahas isu-isu atau topik-topik terkait psikologi nih. Nah, di episode 3 kali ini, kita bakal bahas apa sih, Rai? Jadi di episode 3 ini kita bakal bahas ada apa di psikologi. Jadi kita bakal bahas tentang psikologi, fakultas psikologi terutama, jurusan psikologi bersama narasumber-narasumber yang pastinya kece-kece banget. Siapa sih, Dip, narasumbernya? Nah, benar banget nih. Kali ini kita kalau sebelumnya, di episode sebelumnya tuh cuma satu narasumber aja. Tapi di episode 3 kali ini kita bakal kedatangan 2 narasumber yang akan membahas topik yang topik di episode 3 kali ini. Jadi sebelum kita panggil narasumbernya, mungkin aku jelasin dulu sih, siapa sih 2 narasumber kita kali ini. Nah, yang pertama adalah kakak kita yang keren banget satu ini merupakan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi angkatan 2018 dan kandidat mahasiswa berprestasi 2021. Nah, selain itu ada satu lagi narasumber yang gak kalah kece, ada salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi dan dekan di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi sejak 2018. Nah, tak hanya itu aja, beliau juga Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan Indonesia HIMSI. Langsung aja kita sambut ada Kak Vio dan Bu Okta, atau biasa dipanggil Mbak Okta. Halo. Halo Kak, halo Mbak. Halo, Diba, Raina. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kita bertemu lagi, bukan di kelas, tapi di radiokologi. Nah, Mbak Okta dan Kak Vio, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Semoga kalian juga begitu. Demikian juga Kak Vio ya. Amin. Amin. Nah, mungkin kita langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke topik nih. Jadi topik kita kan tadi udah disebutin kalau misalkan ada apa sih di psikologi. Nah, menurut Kak Vio, nih kita langsung masuk aja ke topiknya. Menurut Kak Vio sama Mbak Okta, gimana sih pandangan masyarakat ketika orang dengar kata psikologi gitu? Kayak seperti yang kita tahu kan kadang orang kalau misalkan dengar psikologi itu, oh ini ilmunya mirip ilmu dukun gitu. Soalnya bisa baca orang. Orang kan pasti kadang ada yang mikir kayak gitu ya. Nah, dari Kak Vio dulu mungkin tanggapannya sebagai mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa yang belajar tentang psikologi. Gimana? Iya, Rai. Jadi kadang sering banget ya dengar orang, oh anak psikologi nih, wah bisa baca pikiran orang dong, atau enggak biasanya jadi tempat curhat dadakan bagi teman-temannya gitu. Kemudian juga ada yang bilang anak psikologi itu bisa tahu kalau orang bohong tuh gimana. Nah, kalau menurut aku sebenarnya bukan bisa baca pikiran orang sih, tapi di psikologi itu kita itu belajar untuk memiliki observasi terkait dengan perilaku manusia ya. Jadi makanya mungkin suka disalahartikan sama orang-orang di luar yang non-psikologi gitu. Kak Vio pernah nggak sih kayak, pasti sering mungkin ya kayak, apa anak psikologi kan pasti bisa baca orang, baca aku dong, pasti pernah kayak gitu kan ya. Iya, sering Aku banget. gimana sih orangnya gitu ya. Iya. Nah, kalau dari Mbak Okta sendiri nih sebagai pengajar, sebenarnya tuh psikologi apa sih Mbak gitu? Mungkin bisa dijelasin buat teman-teman yang mungkin yang dengar ini masih awam dengan, maksudnya masih ngambang gitu pengertiannya tentang psikologi. Sebenarnya psikologi itu apa sih Mbak? Ya, psikologi adalah suatu ilmu ya yang mempelajari proses mental dan perilaku manusia orang ya. Kadang-kadang bukan cuma orang sih ya. Seringkali juga ada juga namanya psikologi hewan gitu. Tapi kita di sini ya, terutama di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi melihat psikologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku manusia.
Jadi memang ya tadi benar tuh Kak Vio bilang bahwa sebetulnya kita bukannya bisa baca orang, tapi karena selama di pendidikan memang diajarkan keterampilan observasi ya, dan kemudian kita juga mempelajari bagaimana suatu situasi kemudian itu bisa melalui proses mental tertentu, kemudian bisa tampil dalam perilaku. Nah, perilaku itulah yang kemudian diamati dan kemudian karena itu makanya orang bisa berpikir bahwa kita bisa baca orang, padahal sebetulnya kita mengamati perilaku dia dan kemudian berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, kita punya pendapat ya, perilaku itu disebabkan kenapa ya, atau emosi tertentu atau karena ada pikiran tertentu gitu. Seperti itu sih. Berarti sebenarnya, jadi teman-teman yang mungkin dengar, sebenarnya psikologi itu bukan ilmu dukun ya, bukan ada ilmu sainsnya ya Mbak ya, berarti memang ada sainsnya juga kan ya, emang terbukti Ya, memang betul benar sekali. gitu. Nah, aku mau nanya nih ke Mbak Okta, pernah nggak sih Mbak Okta selama jadi psikolog gitu sebagai pengajar ada pandangan-pandangan orang yang aneh-aneh gitu tentang psikologi? Kayak tadi gitu. Kalau terutama pada saat, kalau sekarang sih udah enggak ya, karena mungkin orang juga nggak berani nanya aneh-aneh. Tapi pada saat saya belajar psikologi ya, itu pasti banyak ya yang nanya, banyak sekali. Bahkan pada satu perjalanan di pesawat terbang ke Australia, Ellen bertanya, kita sekedar chit-chat sih sebetulnya, Ibu belajar apa in English ya? Terus saya bilang saya belajar psikologi, dan kemudian ya curhatlah sepanjang perjalanan gitu kan. Jadi seringkali juga ada yang kalau di sekolah anak saya gitu ya, itu juga pada saat mereka tahu saya belajar psikologi gitu atau seorang psikolog akan nanya segala macam gitu ya. Tapi menurut saya itu hal yang positif sih ya untuk saya, karena itu jadi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kepada mereka apa yang kita bisa berikan kepada umum ya, kepada masyarakat, kepada orang terdekat kita gitu. Jadi kita bisa memberikan pengetahuan pada mereka dan kita insya Allah bisa membantu mereka gitu. Jadi dengan secara nggak langsung orang-orang yang memandang pelajar gitu, yang belajar psikologi dan juga praktisi psikologi seakan-akan kayak percaya gitu ya Mbak sama kita untuk bisa cerita dan bisa menyelesaikan masalah mereka gitu, walaupun sebenarnya tidak sesimpel itu. Iya, betul. Jadi psikologi itu sendiri mungkin karena sangat dekat dengan kehidupan manusia ya. Bahkan sekarang pun jadi psikologi itu erat dikaitkan dengan psikotes, kemudian juga saran dan pendapat gitu ya. Nah itu menurut saya itu sebetulnya kesempatan yang baik sih ya bagi kita semua warga psikologi ya untuk menyampaikan dan mengoreksi pandangan yang keliru sebetulnya tentang apa yang dipelajari psikologi, bahwa psikologi itu bukan kayak ahli nujum gitu loh yang bisa mengira-ngira, bisa nebak nih kamu orangnya kayak gini kayak gitu, enggak. Tapi proses suatu pengetahuan ya yang suatu ilmu yang tadi Raina bilang, yang semuanya bisa diukur sebetulnya, dan memang kita banyak mempelajari hal tersebut ya sama pendidikan di psikologi. Oke, terima kasih Mbak Okta dan Kak Vio buat jawabannya. Mungkin lanjut, Mbak. Nah, tadi kalau sebelumnya kita bahas pandangan masyarakat terkait psikologi, jadi bisa disimpulkan nih kalau psikologi itu bukan ilmu dukun yang bisa baca pikiran orang, tapi kita melakukan observasi atau pengamatan. Nah, kalau kita bahas, selanjutnya kita bakal bahas apa benar psikologi cuma ngobatin orang sakit jiwa. Nah, gimana nih menurut Mbak Okta dulu kali ya, yang udah terjun langsung di tempatnya gitu. Ya.
Uh, Benar, kalau kembali lagi kepada definisi ilmu psikologi ya, bahwa dia mempelajari proses mental dan perilaku manusia. Tidak disebutkan ada manusia yang mengalami masalah ya di kesehatan mental manusia secara umum. Jadi bahkan orang sehat pun ya itu psikologi pun banyak berperan dalam kehidupan orang yang sehat sebetulnya, karena psikologi diharapkan ya bisa dengan mempelajari psikologi ya atau psikologi sebagai ilmu itu diharapkan bisa membantu seseorang untuk mengoptimalkan potensinya ya, dengan seseorang mengetahui kemampuannya dan kemudian dia juga dengan pendekatan-pendekatan psikologi tertentu, seseorang bisa terdorong, termotivasi untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan meraih prestasi yang maksimal sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Jadi bukan hanya pada orang-orang dengan masalah kesehatan mental, tapi juga kehidupan manusia, kehidupan kita secara umum ya, itu peran psikologi banyak sekali pengaruhnya. Dalam oke, itu misalnya dalam hal pendidikan, kemudian juga dalam perkembangan, bagaimana psikologi bisa membantu individu ya untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan yang harus dilalui oleh manusia, mulai dari dia lahir batita ya, bawah 3 tahun, balita dan seterusnya sampai lanjut usia ya. Dalam psikologi kita mempelajari itu dalam psikologi perkembangan. Bagaimana setiap tahap perkembangan itu harus berhasil atau sebaiknya berhasil mengatasi krisis di dalam setiap tahap tersebut sehingga dia bisa melampaui tahap tersebut dengan baik dan bisa masuk ke dalam tahap berikutnya ya, dan diharapkan dapat berhasil. Dan kemudian begitu pula dengan tahap-tahap berikutnya. Ya. Gitu Farah. Jadi begitu Diba. Jadi saya pikir sangat lekat dengan kehidupan manusia ya. Baik dia sedang dalam masalah maupun dia sebagai manusia yang memiliki potensi-potensi yang dengan pendekatan psikologi itu bisa dioptimalkan. Demikian. Oke, jadi benar nih kalau psikologi itu ngobatin orang dengan gangguan jiwa juga gitu. Jadi kita mengoptimalkan juga nggak hanya dengan orang dengan gangguan jiwa, orang biasa pun juga bisa ini ya bisa bersaling berhubungan dengan psikologi itu sendiri. Nah, kalau dari Kak Vio nih gimana sebagai mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya kurang lebih mirip-mirip dikit sama Mbak Okta ya, karena psikologi kan juga melihatnya kompleks secara keseluruhan dari berbagai aspek kehidupan dalam manusia. Seperti yang tadi Mbak Okta bilang, ada dari aspek pendidikan. Nah, biasanya mungkin kalau dari aspek pendidikan, kita suka ketemu waktu kita SMA nih, suka ada kebimbangan karir. Nah, itu kan biasanya suka konsultasi, apa yang harus diambil saat kuliah nanti. Terus juga ada dari aspek perkembangannya sendiri gitu. Jadi mungkin dapat digunakan, dapat diaplikasikan ya ilmu psikologi itu biar manusia bisa lebih berproses, jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Gitu sih kurang lebih kalau dari aku. Oke, jadi banyak banget ya aspek-aspek yang psikologi itu berkecimpung di sana. Ada dari pendidikan, perkembangan, dan masih banyak lagi. Oke, Raina, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya kan kita terutama aku, terus Diba, dan juga Kak Vio kan masih menempuh pendidikan nih, jadi S1 gitu. Untuk menjadi sarjana psikologi gitu maksudnya. Terus kan Mbak Okta sekarang berprofesi menjadi psikolog dan juga dosen gitu. Sebenarnya selain menjadi psikolog dan dosen, kita tuh lulusan S1 psikologi itu bisa jadi apa aja. Mungkin ke Kak Vio dulu kali ya. Boleh. Oke, kalau S1 psikologi itu bisa jadi dari berbagai bidang ya.
biasanya orang-orang itu suka dengarnya, oh lulusan psikologi jadi apa nih? Jadi HRD, seperti itu kan. Biasanya suka kita dengar. Nah, itu juga bisa menjadi peluang yang bagus ya, karena kan dalam pekerjaan tersebut bisa menyeleksi karyawan, terus menilai performa kerja karyawan, dan juga jadi trainer pelatihan seperti itu. Nah, selain itu, lulusan psikologi juga bisa menjadi asesor yang menginstruksikan alat tes, di mana di Fakultas Psikologi itu dari semester awal kita sudah diajarkan nih psikodiagnostikan, teman-teman juga pasti ada mata kuliah tersebut, kita diajari bagaimana cara menginstruksikan alat ukur psikologi. Nah, selanjutnya juga bisa menjadi asisten psikolog sih, setahu aku, kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti banyak ya, nggak cuma psikolog doang. Nah, aku mau nanya nih ke Mbak Okta. Pasti mungkin teman-teman di sini yang dengar lagi masih belum kuliah gitu, masih SMA. Nah, sebenarnya bisa nggak sih dari S1 langsung jadi psikolog? Kan biasanya aku masuk psikologi karena aku mau jadi psikolog. Sebenarnya habis lulus S1 bisa nggak sih masuk langsung jadi psikolog gitu? Ya. Oke. Jadi memang pendidikan psikologi itu berubah ya pada tahun 1909, tunggu. Dia lulus jadi sekitar tahun 2000 atau tahun 1998 atau sekitar tahun 2000 itu mulai berubah. Kalau sebelumnya ya pada saat dia masuk S1, masuk pendidikan sarjana psikologi, tapi masa studinya 6 tahun ya, minimal 6 tahun, dia akan lulus sebagai sarjana psikologi dan psikolog. Tapi pada tahun sekitar pada saat angkatan 1994 kalau nggak salah ya, itu mulai ada penetapan bahwa sarjana psikologi, masa studinya 4 tahun dan jadi sarjana psikologi. Lulus sebagai sarjana psikologi. Dan dia tidak bisa untuk menjadi psikolog, maka dia harus mengambil magister profesi psikologi gitu. Dan magister profesi psikologi terbagi lagi, ada yang psikologi magister profesi psikologi klinis, magister profesi IO, Industrial and Organization ya, psikologi industri dan organisasi, dan juga psikologi pendidikan. Pada saat ini di Indonesia hanya mengenal 3 magister profesi tersebut ya. Kalau dulu saya sebagai yang mengikuti kurikulum lama, kami dididik menjadi psikolog secara umum. Jadi kami selama 2 tahun itu namanya masa stasis ya. Jadi kami harus mengikuti beberapa bagian, 6 bagian kalau nggak salah, dan melakukan praktek juga di setiap bagian tersebut. Jadi kemudian kami lulus sebagai psikolog secara umum, psikolog namanya general psychologist, hampir sama seperti dokter lah. Sekarang tidak begitu. Jadi teman-teman yang berminat belajar psikologi di tingkat sarjana, maka nanti kalian akan menyandang gelar sarjana psikologi, dan itu tidak bisa tidak bisa melakukan praktek psikolog ya, karena untuk melakukan praktek psikolog kalian harus bergelar psikolog dan kemudian juga ada memiliki surat izin praktek psikologi SIPP ya. Dan tapi yang tadi Kavio mengatakan asisten psikolog ya, itu pada saat kalian lulus sebagai sarjana psikologi, maka ada sertifikasi menjadi asisten psikolog. Apakah asisten psikolog itu dia adalah asisten dari psikolog, namanya gitu ya, asisten psikolog, asisten dari psikolog. Tugasnya itu adalah melakukan administrasi tes. Ya. Scoring dia juga bisa, tapi dia tidak punya wewenang untuk melakukan interpretasi, apalagi membuat laporan tentang hasil assessment psikologi itu. Ya, itu dilakukan oleh psikolog atau yang memiliki surat izin praktek sebagai psikolog gitu. Jadi banyak sekali ya yang bisa dilakukan sebagai sarjana psikologi. Pertama-tama seperti banyak alumni kita itu dia bekerja di
HRD ya di bidang sumber daya manusia. Kemudian juga ada yang sebagai vlogger atau membawa acara di satu acara kesehatan online. Dan kemudian wirausaha juga bisa banyak, dan kemudian juga penulis sebetulnya ya. Kalian sebagai sarjana psikologi itu sebetulnya punya media yang banyak sekali ya untuk bisa menyebarluaskan tentang psikologi kepada masyarakat luas gitu. Nah, melalui tulisan-tulisan itu bisa dilakukan. Itu sebabnya maka para mahasiswa nih banyak yang kemudian tandem sama dosen-dosen ya untuk membuat karya ilmiah, artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan atau melalui tulisan-tulisan umum di buletin-buletin ya, psikologi populer lah ya di beberapa buletin. Demikian Raina. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh sarjana psikologi. Jadi terjawab ya teman-teman, kalau misalkan masuk psikologi itu nggak cuma jadi psikolog doang, nggak cuma bisa jadi psikolog doang, tapi ada yang lain bisa jadi HR, bisa jadi asisten psikolog. Dan kalau misalkan cita-cita teman-teman memang menjadi psikologi, berarti harus melanjutkan studi profesi gitu, magister. Iya, betul. Terus nih, Diba mungkin ada yang mau tambahin? Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau tadi Raina bahas tentang prospek kerja. Nah, dari Kavio sama Mbak Okta sendiri nih, di Fakultas Psikologi, tempat menempuh pendidikan, belajar dan mengajar di sana, belajar apa aja sih sampai bisa banyak prospek kerja untuk lulusan S1 dari Fakultas Psikologi? Lulusan S1 sarjana psikologi gitu. Mungkin dari Kavio dulu kali ya yang masih menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi. Kalau psikologi kan tadi nggak jauh-jauh kita belajar tentang perilaku manusia ya. Nah, kalau dari Fakultas Psikologi kita sendiri nih, itu dari semester awal udah diajarin. Yang pertama tadi gimana cara menginstruksikan alat ukur. Kemudian naik-naik ke semester berikutnya, kita bisa latihan scoring alat ukur, tapi tidak untuk interpretasi ya. Dan itu nanti akan bermanfaat sekali ketika lulus, kita bisa menjadi asesor, bisa menjadi tester dari penginstruksian alat ukur psikologi. Kemudian juga di psikologi kami juga belajar tentang statistik kan, jadi psikologi itu nggak bisa jauh-jauh dari matematika, tetap ada matematikanya. Nah, kemudian juga kalau di psikologi juga kita tiap semesternya itu udah tertata sekali mata kuliahnya seperti mungkin contohnya adalah seperti yang tadi kan sering bilangnya HRD ya. Nah, itu di psikologi sendiri. Dari semester 3 itu udah ada mata kuliahnya sendiri tuh, psikologi industri organisasi. Kemudian kita ada melakukan analisis jabatan di mata kuliah asesmen organisasi. Kemudian juga lanjut ada namanya psikologi kesehatan okupasi. Jadi juga membahas psikologi kesehatan. Jadi tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Jadi memang benar-benar selama perkuliahan kita disiapkan untuk menjadi sarjana psikologi yang berkualitas dan juga sudah disiapkan untuk bekerja nantinya. Jadi begitu udah di dunia kerja udah nggak kaget lagi, dan juga di kelas pun kita juga udah biasa nih dilatih untuk kerjasama, untuk bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah bersama-sama gitu. Kurang lebih gitu di Prai. Nah, jadi benar banget nih teman-teman, buat aku juga sama Reina kan lagi belajar juga di Fakultas Psikologi. Jadi dari tahun pertama kita banyak banget nih belajar. Nggak cuma satu aspek doang, tapi seluruh aspek dari psikologi itu sendiri yang tadi sebelumnya udah dijelasin, kita belajar semua nih sampai dari semuanya, dari praktikum, statistik, dan lain-lain. Nah, menurut Mbak Okta sendiri nih sebagai pengajar di Fakultas Psikologi, apa sih yang dipelajarin dari Fakultas Psikologi itu sendiri? Dan kenapa kita harus belajar di Fakultas Psikologi? Boleh mungkin ya Kak, ya Mbak? Iya. Oke, terima kasih. Jadi memang kurikulum program studi psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi memang kita rancang sedemikian rupa sehingga bisa memenuhi kebutuhan di dunia usaha dan dunia industri ya.
seperti yang kalian tahu ya bahwa masa itu ya, zaman itu kan berkembang terus ya, dan apalagi sekarang dengan digitalisasi yang semakin intens ya dalam kehidupan kita, maka itu pun perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum. Di masa nanti banyak yang mengatakan industri 4.0 ya, industri 4.0 dan kemudian ada society 5.0. Nah, itu sebetulnya kita harus melihat bahwa kehidupan tidak bisa lagi seperti dulu ya. Jadi memang kita harus bersiap untuk menghadapi masa depan. Karena itulah pada masa, dan kita memprediksi ya bahwa di masa nanti di mana negara semakin borderless ya, tidak ada lagi batas antar negara. Dunia itu menjadi global, seakan-akan sebagai satu warga dunia. Nah, itu kita diminta untuk mampu bekerja dalam kelompok, mampu berkolaborasi ya, teamwork, kolaborasi, berkomunikasi ya, menguasai bahasa asing itu penting banget, dan kemudian tidak gaptek gitu loh dalam dengan teknologi ya, apalagi data, semakin penting nih data sekarang. Bagaimana tadi Kak Vio mengatakan bahwa psikologi itu nggak jauh loh dari matematik gitu ya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan hasil penelitian itu menggunakan statistik. Dan statistik itu ya angka-angka ya, tapi statistik itu menyenangkan. Karena apa? Angka itu memiliki makna ya, menjadi punya arti, nggak cuma sekedar ini apa sih, ada pecahan, ada ini, ada itu gitu ya. Tapi dalam statistik segala data itu kemudian bermakna. Nah, itu yang menyenangkan dari statistik, dan itu yang kami tekankan sekali pada pelajaran ya di mahasiswa. Bahkan dari mungkin Diba ya di semester pertama di pelajaran perilaku dan perspektif biologi, kognitif dan belajar, itu memang ada proyek kecil ya. Di akhir semester itu ada proyek kecil dilakukan di kelompok, ada yang melakukan penelitian tentang bagaimana orang yang sarapan dan tidak sarapan gitu ya, mahasiswa yang sarapan dan tidak sarapan, dia kelihatan ngantuk apa enggak sih pada saat pelajaran gitu. Ada juga banyak sekali proyek-proyek seperti itu yang sehingga kami kenapa kami meminta kalian mahasiswa melakukan itu, karena dengan penelitian kecil tersebut kalian akan mempelajari sebetulnya apa sih yang menarik di sekitar kita gitu. Mempelajari fenomena sebetulnya. Ya ternyata pada saat kita makan banyak, pada saat lagi makan siang gitu, istirahat makan siang, ternyata setelah itu jadi ngantuk. Bener nggak sih kayak gitu? Yuk kita pelajari gitu. Dan itu kemudian dipelajari juga bagaimana pengukurannya, kemudian masukin itu semua keluar dalam bentuk angka, dan kemudian bagaimana pengolahannya itu dibuat berkesinambungan sampai nanti di semester 8 ya, masterpiece kalian kan skripsi ya, mahakarya kalian itu nanti skripsi. Nah, itu semua keterampilan-keterampilan mengolah data itu dilatih dari semester 1 sampai semester 7. Apalagi nanti kemudian untuk menyiapkan mahasiswa di dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja, maka ada kegiatan magang di semester sekarang ini, semester 7 ya, dan kemudian ada juga semester 7 rata-rata, di mana kemarin di kurikulum sebelumnya itu 1 bulan ya, tapi di kurikulum terakhir akan menjadi 1 semester atau antara 4 sampai 6 bulan ya. Ini terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi diharapkan kalian akan menjadi paham ya tentang kebutuhan dunia kerja dan tuntutan mereka bagaimana ya. Jadi jangan kalau mungkin kalian di fakultas ini belajar psikologi bertemu dengan dosen-dosen yang berwajah penuh senyum gitu ya, hangat gitu ya. Nah, di dunia kerja belum tentu seperti itu gitu. Jadi itulah pentingnya kalian magang, praktek dalam dunia kerja sehingga bisa tahu sebetulnya tuntutan dalam dunia kerja seperti apa,
hingga nanti pada saat lulus kalian memang sudah siap untuk bekerja. Seperti itu. Oke, nah berarti psikologi, di Fakultas Psikologi tuh kita bakal banyak mempelajari ilmu-ilmu yang nggak cuma teori-teori doang nih, kayak dari penjelasan Kak Vio dan Mbak Okta, kalau dari semester tahun pertama kita udah masuk ke Fakultas Psikologi, itu kita udah ada kelompok kecil-kecil buat ngelakuin praktikum, terus terus kita bakal hitung-hitungan, kita bakal mencoba alat ukur, tapi tanpa interpretasi dan masih banyak lagi. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya oleh Raina. Nah, kan tadi udah nih belajar psikologi itu belajar apa aja. Nah, aku mau nanya mungkin ke Mbak Okta gitu ya, sebagai pengajar dan juga dekan secara apa ya, spesifiknya gitu. Di Yarsi sendiri, di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi itu program unggulannya apa aja? Oke, ya program studi psikologi dan juga Fakultas Psikologi Universitas Yarsi sebetulnya memiliki kekhususan ya. Kekhususannya apa? Kita mempelajari psikologi kesehatan secara khusus ya, psikologi secara umum dan psikologi kesehatan secara khusus. Apa sih psikologi kesehatan itu? Nah, psikologi kesehatan merupakan cabang ilmu dari psikologi ya, yang fokus pada pengujian hubungan antara perilaku, kognitif, psikofisiologi ya, dan sosial serta faktor-faktor lingkungan lainnya ya. Jadi kita mempelajari bagaimana kan supaya kita bisa optimal, maka kita harus sehat, ya enggak? Dan kemudian sehat itu tidak selalu sehat fisik, tapi juga sehat mental. Nah, itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, dan kita mempelajari hal tersebut, ya. Terutama aspek biopsikososial dan spiritual, religi ya, terutama di Yarsi dengan yang kuat dengan nilai-nilai Islaminya. Bagaimana semua aspek tersebut itu bisa dioptimalkan ya, dan sehingga akhirnya kita bisa berkembang sebagai seseorang atau sebagai individu yang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berkembang secara maksimal ya, mengembangkan potensi-potensi secara maksimal. Kita akan melihat sebetulnya faktor-faktor apa yang menghambat dan faktor-faktor apa yang bisa mendukung seseorang. Nah, itu yang dipelajari dalam kegiatan Tridharma kita, ya, dari pendidikan, kemudian juga penelitian, dan juga pengabdian pada masyarakat. Nah, sebetulnya psikologi kesehatan itu juga akan sangat berperan nanti pada saat bukan hanya bagaimana seseorang mengoptimalkan kesehatannya, mempertahankan kesehatannya, kebugarannya, tapi juga pada saat dia jatuh sakit ya, kemudian bagaimana kita sebagai psikolog kesehatan itu bisa memberikan motivasi atau memberikan suatu intervensi di mana dia kemudian terdorong untuk menjadi patuh pada pengobatan yang diberikan oleh dokter misalnya. Kemudian bagaimana dia kemudian patuh pada saat dia sembuh ya. Kemudian bagaimana psikolog kesehatan akan mendorong dia memotivasi individu tersebut untuk terus mengembangkan gaya hidup yang sehat, melakukan aktivitas fisik atau aktivitas lainnya yang bisa mengoptimalkan atau mempercepat kesembuhannya, recovery-nya sehingga dia menjadi bugar kembali. Jadi banyak sekali ya yang hal-hal yang menarik terutama pada masa pandemi ini ya. Ternyata psikologi kesehatan itu sangat berperan bagaimana seseorang pada saat dia terkena COVID ya, dan bagaimana caranya supaya dia tetap terus untuk semangat, harus optimis gitu ya, karena kalian sudah tahu bagaimana imunitas ya itu sangat mempengaruhi ketahanan seseorang pada saat dia menderita COVID.
coronavirus diseases. Nah, itu menurut saya psikologi kesehatan akan sangat penting peranannya, terutama di masa mendatang, karena kalian tahu ya bahwa banyak ahli yang mengatakan COVID itu ya akan menjadi endemik, bukan pandemi tapi endemik, di mana mau nggak mau akan terus ada dan kita harus bersahabat dengan dia, bukan bersahabat ya, hidup berdampingan dengan virus tersebut. Artinya apa? Virus tersebut insya Allah kita itu ada di mana-mana ya, ada di partikel-partikel udara. Tapi kemudian apabila tubuh kita kuat dan bugar, ya maka virus itu mungkin tidak akan menimbulkan masalah kesehatan. Nah, kalau menurut saya itulah fungsi dari psikologi kesehatan, di mana kita mengedukasi masyarakat untuk tetap meningkatkan kebugarannya, meningkatkan kesehatannya, bukan hanya sehat fisik tapi secara mental juga harus kuat, ya, tangguh. Dan kemudian pada saat dia jatuh sakit, dia harus termotivasi untuk segera sembuh. Dan kemudian pada saat dia sudah sembuh, dia akan harus dimotivasi untuk bisa terus mempertahankan kesehatannya, bahkan meningkatkan kebugarannya. Demikian Diba dan Raina. Jadi sangat, maksudnya terima kasih Mbak Okta. Jadi program di Fakultas Psikologi Universitas Yarsi itu benar-benar sangat bermanfaat dan luas banget pokoknya buat nanti untuk lulusannya, untuk mahasiswanya juga gitu yang lagi belajar. Nah, mungkin sedikit kali ya, Mbak Okta, kalau alumni Yarsi itu gimana sih? Udah merambat kemana aja gitu? Ya, jadi sebetulnya yang kalau saya lihat teman-teman alumni ini, saya sangat bangga ya sama mereka. Sebagian dari mereka itu ada yang langsung bekerja, terutama di manajemen sumber daya manusia, di bagian HRD. Kita sering familiar dengan istilah itu HRD ya, Human Resources Department. Dan kemudian ada juga yang banyak juga ya yang melanjutkan pendidikan di program profesi maupun di magister di luar negeri maupun dalam negeri. Jadi kalau di luar negeri biasanya mereka lebih ke ilmuannya, seperti ada alumni kita yang belajar tentang neuropsikologi di Belanda, kemudian ada juga tentang di Australia, banyak juga yang mengambil magister profesi di perguruan tinggi negeri seperti UGM, UI, ada juga yang di Mercu Buana Jogja, ya banyak, dan itu mereka bisa diterima di magister profesi tersebut dan lulus sebagai psikolog, ya psikolog klinis, ada psikolog pendidikan. Dan akhirnya setelah jadi psikolog, mereka bekerja di puskesmas. Ada juga yang memilih freelancer tapi membantu ya untuk pendampingan psikologi gitu. Jadi kalau menurut saya itu sesuai ya dengan visi misi kami ya sebagai Fakultas Psikologi. Sebagai HRD tidak berarti itu lepas dari psikologi kesehatan. Jadi bagaimana nanti kalian pada saat bekerja di HR ya, Human Resources Department, itu bagaimana caranya mengoptimalkan performa dari para pegawai. Dan tidak mungkin pegawai bisa kinerjanya optimal kalau tidak sehat, ya, tidak sehat fisik dan harus sehat mental juga gitu. Jadi harus sehat fisik dan sehat mental. Dan bagaimana mengupayakan organisasi yang bisa menunjang hal tersebut. Nah itu nantinya kalian bisa berkontribusi di situ ya. Jadi saya harapkan sih kita tetap ada dalam benak kita itu yang kuat adalah psikologi kesehatan dan itu bisa diterapkan di setting apapun, dimanapun kalian bekerja. Bahkan sebagai ibu atau sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, kalian juga bisa dengan pengetahuan tersebut, itu juga kalian bisa membuat keluarga kalian menjadi sehat, sehat fisik dan sehat mental dengan pengetahuan yang kalian miliki. Demikian.
Diba dan Jadi Raina. sangat Mm-mm. sangat menarik banget karena tadi yang Mbak Okta sebutin gak cuman di dunia kerja aja kita, tapi kita misalkan nanti di masa depan sebagai orang tua gitu, sebagai Betul. kepala keluarga, sebagai ibu gitu. Nah, mungkin Mm-mm. sedikit bagi teman-teman yang dengerin, mungkin yang masih kelas 12 atau yang sepupunya atau saudaranya atau adiknya atau mungkin kakaknya gitu, ada yang tertarik untuk masuk psikologi dan belum tahu mau masuk mana, bisa banget daftar ke YARSI karena seperti seperti kita udah omongin tadi, kalau misalkan belajarnya YARSI juga punya program-program unggulan lainnya. Bagi yang mau daftar bisa kepoin webnya YARSI, yaitu kalau nggak salah yarsi.ac.id. Bisa juga kepoin Instagramnya Info Psikologi YARSI dan juga Instagram SMA FPSIUY gitu. Mungkin lanjut nih, Mbak. Oke, nah mungkin tambahan sedikit ya buat teman-teman yang penasaran alumni psikologi, siapa aja bisa cek nih di episode 1 atau episode 2. Kedua narasumber kita merupakan alumni dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi dan topiknya pasti kan menarik-narik banget. Oke, bisa dicek. Oke, nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk Kak Vio dan juga Mbak Okta di episode 3 kali ini. Nah, gimana sih kesan Kak Vio sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi? Silahkan Kak Vio, dan pesan yang bisa Mbak Okta sampaikan buat teman-teman pendengar radiokologi yang masih bingung psikologi itu apaan sih? Mungkin dari Kak Vio dulu kali ya. Silahkan Kak Vio. Oke, makasih Diba. Kalau untuk kesannya sendiri, dari aku pribadi sih bangga ya, pastinya bisa jadi salah satu bagian dari keluarga besar psikologi Yarsi, di mana lingkungannya, baik itu lingkungan pertemanan dan juga lingkungan dengan dosen, itu sangat suportif banget dalam mendukung berbagai kegiatan, baik itu kegiatan yang akademik maupun non-akademik. Nah, terus juga jadinya setiap harinya tuh termotivasi berproses menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi, bisa berprestasi tentunya. Seperti itu sih, kurang lebih dari aku. Ya nih, menyetujui dari omongannya Kak Vio, benar banget nih. Aku mungkin juga Raina yang masih belajar di Fakultas Psikologi setuju banget nih apa yang Kak Vio bilang, kalau baik dari mahasiswa ataupun dosen-dosennya juga suportif banget, saling dukung satu sama lain. Jadi keren banget deh pokoknya. Nah, mungkin lanjut ke Mbak Okta, bisa sampaikan pesan-pesan buat teman-teman pendengar radiokologi yang masih bingung psikologi itu apa sih gitu. Silakan Mbak Okta. Iya, terima kasih. Psikologi menurut saya ya ilmu yang sangat menarik gitu ya. Karena pada saat kalian mengetahui tentang psikologi, maka kalian bisa segera menerapkan sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan itu juga menjadi bekal kalian nanti, menjadi bekal teman-teman nanti ya kalau misalnya pada masa melalui kehidupan yang pasti ada ada arah lintang ya, ada rintangan, tapi juga ada hal-hal yang positif lainnya. Nah, belajar psikologi sebetulnya membuat kalian menjadi lebih paham sebetulnya apa sih kalau misalnya saya menghadapi hambatan seperti ini, apa yang bisa saya lakukan. Kalau misalnya saya sedih, seberapa lama sih saya bisa sedih? Karena itu nanti akan bisa mempengaruhi kondisi mental saya, sehingga saya sih mengharapkan ya, dengan mengikuti pendidikan psikologi, maka itu bukan cuman sesuatu yang disimpan dalam memori, tapi harus segera diaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita bisa mengenal diri kita sendiri dan kita bisa memahami orang lebih baik. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa saya melakukan itu? Ya, semua tuh harus dipikirkan sebetulnya. Kita nggak bisa semua terjadi begitu saja tanpa kita di luar kendali kita. Karena kadang-kadang kalau kita misalnya marah tanpa kendali, belakang kita akan menyesal. Ya, dan itu bikin mood kita jadi down dan lain-lain. Nah, itu kalau menurut saya psikologi itu suatu ilmu yang menurut sangat menarik karena sangat sangat aplikatif ya, sangat membantu kehidupan saya terutama ya sebagai individu dan juga sebagai warga sosial. Jadi bagaimana
berhadapan dengan orang lain, bagaimana memahami orang lain, dan terutama juga memahami diri sendiri. Demikian, Diba dan Raina. Baik, terima kasih Mbak Okta. Nah, setuju banget nih apa yang diomongin Mbak Okta, kalau ilmu psikologi itu nggak relate cuman ke ilmunya doang nih, kita belajar ilmunya aja, tapi buat diri kita sendiri juga berguna, buat keluarga berguna, dan buat masyarakat umum juga penting banget nih. Nah, mungkin sekian episode 3 kali ini. Terima kasih kepada Kak Vio dan Mbak Okta yang telah bersedia menjadi narasumber episode 3 Radiokologi, dan teman-teman yang sudah mendengarkan episode 3 Radiokologi ini. Nah, sebelum kita tutup episode 3 kali ini, seperti biasa selalu ada yel-yel, dan aku harap Kak Vio dan Mbak Okta, juga Raina, ikutin yel-yelnya. Jadi kalau aku bilang radiokologi, Kak Vio, Mbak Okta, dan juga Raina bisa jawab radionya anak psikologi. Oke? Oke. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Radiokologi. Radionya anak psikologi. Terima kasih semuanya. Terima kasih para Diba, Raina, dan Kak Vio. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.